Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan juga selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang saat ini masih terbaring lemah di tempat tidur, di rumah Anda maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan segera memulihkan Anda. Sebelum kita memulai segala satu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Dalam masa bata, Tuhan dijawab, napa pungu akan nama masyarakat Israel? Papungu Dopit tu ibana anak asing lebih sianak kana pinapungu itu ibana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang sangat dihormati di mana dia bekerja. Dan dia mempunyai kawan, teman yang begitu banyak karena dia memang orang yang sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu ketika dia diundang oleh rekan-rekan karyawan yang sangat mengagumi dia untuk menghadiri pesta pernikahan putri daripada rekan kerjanya ini. Nah, ketika dia pergi ke pesta tersebut, ternyata penyambut tamu di dalam pesta tersebut tidak mengenal dia. Sehingga dia ditempatkan dan didudukkan di tempat yang paling belakang. Ada kekecewaan, ada perasaan tidak nyaman dengan sikap yang diberlakukan oleh penyambut tamu tersebut. Nah, saudara-saudari, ketika yang punya hajatan datang menyaksikan orang yang dia hormati, dia sanjung, ternyata ditempatkan di dalam pesta tersebut, duduk di bangku paling belakang, lalu dia segera menghampiri dan membawa dia untuk duduk di tempat yang paling dihormati, tempat yang terhormat. Saudara-saudari, ini adalah segelintir cerita bagaimana kita dihormati oleh karena kedudukan dan profesi atau jabatan yang kita miliki. Tidak banyak dan tidak lebih daripada itu seseorang dihargai. Jarang sekali kita mendapat penghargaan, dihargai oleh karena kita sesama ciptaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau bercerita bagaimana kehidupan bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah kehidupan bersama umat atau bangsa lain, yaitu Babilonia. Mereka hidup sepertinya tidak dihargai, sepertinya tidak mendapatkan tempat yang berharga di hadapan bangsa Babilonia. Itu sebabnya supaya mereka mendapatkan tempat di hati bangsa itu, mereka mau tidak mau di dalam penderitaannya mereka tidak tahan. Akhirnya mereka menyatu dan berbaur dan menikah, kawin dengan umat atau bangsa Babilonia. Di dalam kesukaran dan penderitaan itulah datanglah Nabi Yesaya memperdengarkan satu harapan, satu janji bahwa Allah akan menuntun, bahwa Allah akan membawa keluar, bahwa Allah akan membawa mereka, mengumpulkan mereka kembali untuk membawa dari pembuangan ini menuju Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu harapan. Harapan akan kehidupan, harapan akan masa depan yang cemerlang yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya. Seakan-akan adanya secercah harapan, sinar yang terang di dalam kegelapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Atau bisa dikatakan
secerca air kehidupan ketika mereka berjalan di padang gurun yang sangat tandus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Allah akan memulai suatu permulaan yang baru untuk memimpin umatnya keluar dari Babilonia menuju Yerusalem. Dia yang akan menghimpun, mengarahkan orang-orang Israel yang terbuang, yang tertindas. Dan perkataan Nabi Yesaya inilah satu harapan dan bukan omongan kosong. Sebab bagi orang Israel yang beriman, sadar akan tindakan pembebasan yang dilakukan oleh Allah adalah suatu yang nyata. Tidak pernah mereka alami ketika mereka keluar dengan sendirinya. Tetapi ketika mereka keluar sebagaimana di dalam sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah yang memimpin keluar mereka, menuntun mereka. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu masih ada yang bersungguh-sungguh. Saudara-saudari, kata-kata atau ungkapan yang diberikan oleh Yesaya memberikan harapan bagi mereka yang berada dalam kegelapan untuk menuju dan berjalan kepada terang ilahi, yang berada dalam keputusasaan kepada optimisme dan kekuatan untuk terus berjuang dalam kehidupannya. Namun harapan dan optimisme bagi Nabi Yesaya bukan berdasarkan kepada pemikiran, rencana, dan kemampuan manusia, melainkan berdasarkan kepada kehendak dan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan Allah tetapkan sendiri. Karena itu berbahagialah orang-orang yang melakukannya dan anak manusia yang selalu berpegang teguh kepada Kristus, kepada Allah. Dan janji Allah itu berlaku bagi setiap orang yang beriman, yang menembusi ruang dan waktu dan berlaku dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kita diarahkan di pagi hari ini untuk selalu hidup berkenan. Sekalipun kita menderita, sekalipun banyak kesukaran, betapapun kesukaran dan kepahitan hidup sering dan selalu kita hadapi di tahun-tahun ini, di hari-hari ini, secerca harapan dan sinar terang Allah pasti akan muncul, pasti akan datang, dan pasti Dia akan menghimpun kita, membawa kita menuju kepada kebahagiaan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.